Kincen dan Kaisar Jijing tidak berada di inti Laut Guntur. Pada awalnya semua orang sedikit khawatir Sangguan Sinar dan Iblis itu akan menunggu di luar. Akan tetapi mereka beroperasi dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Dan mereka benar-benar lega setelah tidak menemukan kelainan apapun. Namun mereka ingin aman jika bersama Kincen. Untungnya Pukian Kun juga menyentuh ambang alam suci dan mengatakan bahwa Kincen telah kembali ke kota Tianlei. Nyatanya meski tidak ada Kincen, Pukian Kun sebagai orang pertama di daratan memiliki status tertinggi di antara sedikit orang yang hadir, dan semua orang akan mengikuti pengaturan Pukian Kun. Saudara Pu, istana berkabut memiliki ambisi. Dan ketika mereka bergerak, saya khawatir benua Tianwu hanya bisa mengandalkan saudara Pu dan saudara, kata Lao Jimo setelah mengalami peristiwa di tanah sihir kuno. Dia tahu apa artinya memiliki kekuatan di atas langit, terutama Sangguan Sinar dan kekuatan iblis yang diperlihatkan, yang membuatnya merasa berat. Begitu Sangguan Sinar bergerak, dia khawatir dia hanya bisa meminta bantuan kepada Kincen dan Pukian Kun. Oleh karena itu, sekarang dia juga ingin menjalin hubungan yang baik dengan Kincen dan Pukian Kun lebih awal untuk aula perangkatnya. Terlebih lagi, begitu Pukian Kun kembali ke Tanah Suci Darah, Presiden Tanah Suci Garis Darah ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika Pukian Kun bisa mendapatkan kembali kekuasaan atas Tanah Suci Garis Keturunan, itu pasti akan menjadi hal yang lain, yang akan dapat mengubah pola benua Tianwu. Pukian Kun tidak bisa berkata apa-apa. Lao Jimo juga adalah penatua tertinggi dari Kidian atau aula perangkat. Kakak Lao, jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang Sangguan Sinar berkolusi dengan iblis alien. Saat itulah kita perlu menunggu kekuatan besar untuk bergandengan tangan. Tentu saja, saudara Chen dan saya tidak akan tinggal diam. Tetapi saya juga berharap saudara Lao dapat mewakili Kidian, bekerja sama dengan kami, bergabung untuk melawan musuh asing, kata Pukian Kun. Ekspresi Lao Jimo menjadi serius dan dia mengangguk. Setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga daratan, dan Lao Jimo masih memiliki kesadaran tentang itu. Kelimanya kemudian terus terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mereka dengan cepat menyapu ke arah kota Tianlei. Scene berpindah saat ini di gerbang kota Tianlei. Terlihat leluhur Xiao Dongyan telah melancarkan serangannya ke arah Kincen. Saat ini Kincen telah terbungkus di dalam domain roh api milik Xiao Dongyan. Domain yang sangat kuat. Semua orang di sana yang melihat domain roh api milik Xiao Dongyan nampak mengubah ekspresi mereka. Mereka sudah lama mendengar tentang domain roh api milik Xiao Dongyan, tetapi mereka baru pertama kali ini melihatnya. Mereka berpikir Kincen tidak akan mampu bertahan di bawah domain roh api milik Xiao Dongyan. Mau tidak mau semua orang memandang ke arah Kaisar Jijing, karena mereka berpikir bahwa jika Kincen dalam bahaya, Kaisar Jijing pasti akan bergerak. Namun yang membuat mereka bingung adalah Kaisar Jijing berdiri di samping, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia bahkan tidak berencana untuk melakukan tembakan. Ini aneh. Semua orang penuh dengan keraguan. Bocah sialan, mati untukku. Xiao Dongyan menampilkan domain roh api dan aura api yang menakutkan menelan segalanya, dan itu langsung menyelimuti setiap jejak di tubuh Kincen. Kincen tersenyum dingin di saat melihat gerakan Xiao Dongyan. Domain roh api Xiao Dongyan ini memang sangat kuat. Akan tetapi jika dibandingkan dengan domain roh biru Sangguan Sinar, itu jauh lebih rendah. Terlebih lagi, Kincen adalah seorang alkemis, dan pihak lain ingin menekannya dengan kekuatan elemen api. Pihak lain benar-benar menargetkan orang yang salah. Namun Kincen juga sedikit penasaran tentang bagaimana Xiao Dongyan membentuk domain api. Mungkin setelah trik ini dikuasai oleh Kincen, dia dapat membentuk domain api. Saat ini melihat domain api rohnya telah sepenuhnya menutupi Kincen, Xiao Dongyan mencibir. Lingkaran roh api telah memunculkan bayangan, menutupi Kincen dari segala arah. Kincen mendengus dingin, hatinya melonjak dengan niat membunuh, dan pedang kuno Banyue telah menebas. Cahaya pedang langsung menghantam domain roh api, dan domain roh api terus bergetar. Itu mulai retak di bawah tebasan Kincen. Ketika Xiao Dongyan melihat Kincen menebas domain roh apinya, tiba-tiba dia terkejut.
apa yang terjadi. Pada saat ini dia mendengar suara ledakan di domain roh apinya. Anak ini benar-benar menghancurkan domain roh apiku. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kata Xiao Dongyan. Dia terkejut. Hatinya ngeri, tetapi tangannya terus bergerak. Aura api yang mengerikan terus melonjak. Dia kembali membentuk domain roh apinya. Namun sebelum dia dapat membentuk domain roh apinya lagi, sebuah domain menyebar dan akan menyelimutinya. Hati Xiao Dongyan tiba-tiba terkejut. Tentu saja dia tahu apa ini. Ini juga merupakan domain. Dan itu adalah domain luar angkasa yang bahkan lebih menakutkan daripada domain roh apinya. Ya Tuhan, bagaimana anak ini berkultivasi? Xiao Dongyan sudah terkenal sejak lama dan dia telah menembus puncak tahap air selama lebih dari 100 tahun yang lalu. Selama lebih dari 100 tahun, dia telah berlatih sangat keras dan menjadi salah satu kekuatan teratas di daratan. Xiao Dongyan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, akan tetapi sekarang dia dijerat oleh seorang pemuda. Bagaimana anak ini melakukannya? Apakah anak ini telah berkultivasi sejak dari rahim? Dengan ngeri, Xiao Dongyan mendesak esensi sejati di tubuhnya untuk menerobos domain luar angkasa Qinchen. Dia tahu bahwa begitu dia jatuh ke dalam domain luar angkasa lawan, dia mungkin tidak akan bisa keluar. Saat ini Xiao Dongyan tidak lagi berani menganggap Qinchen sebagai junior. Ini jelas merupakan sosok yang menentang langit, dan sosok puncak yang tidak lebih lemah darinya. Saat ini Qinchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya sama sekali, tetapi dia hanya menampilkan domain luar angkasa. Bahkan domain guntur luar angkasa tidak ditampilkannya. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa kuat kekuatan teratas dari daratan saat ini. Dapat dikatakan bahwa Qinchen sekarang sedang melakukan eksperimen dalam pertarungan melawan Xiao Dongyan. Jika Xiao Dongyan tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Qinchen saat ini, dia mungkin akan muntah darah di tempat. Dia sebagai ahli teratas di daratan hanya dianggap percobaan oleh Qinchen. Selanjutnya pedang kuno Banyue kembali menebas. Cahaya pedang yang menakutkan menyapu ke arah Xiao Dongyan. Xiao Dongyan dengan panik membentuk lingkaran roh api di depannya. Tetapi di bawah cahaya pedang, itu langsung hancur. Dan cahaya pedang itu langsung menghantam dada Xiao Dongyan. Duar, Xiao Dongyan menjerit dan terhempas beberapa meter sebelum akhirnya menstabilkan sosoknya. Tetapi dia memiliki luka yang dalam di dadanya, tulangnya terlihat jelas. Apa? Pada saat ini ada kegemparan yang mencengangkan di antara semua orang. Beberapa ahli top menatap pemandangan di depan mereka dengan tatapan yang kosong, terkejut, hampir tidak bisa mempercayai yang mereka lihat. Ya Tuhan, ini neraka. Xiao Dongyan, leluhur keluarga Xiao, sebenarnya terluka oleh pedang lawan. Meski keseluruhan pertempurannya cukup panjang, tetapi itu sebenarnya dalam waktu yang singkat. Di bawah pedang Qinchen, Xiao Dongyan terluka parah dan muntah darah. Dampak kuat semacam ini menyebabkan hati semua orang melonjak. Saat ini banyak orang memandang ke arah Kaisar Jijing satu demi satu. Tetapi melihat wajah Kaisar Jijing yang tak berdaya, semua orang langsung bereaksi. Sebelumnya Kaisar Jijing begitu tenang, apakah dia sudah menebak hasil ini? Bocah ini agak menakutkan. Aku hampir terbunuh hanya dengan satu gerakan, kata Xiao Dongyan. Saat ini Qinchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak menggunakan pedang karat misterius dan juga tidak menggunakan domain guntur luar angkasa. Jika tidak, Xiao Dongyan saat ini mungkin sudah menjadi mayat. Qinchen terus bereksperimen dan membedakan kekuatan antara ambang alam suci dan sangguan Sinner, juga puncak teratas dari daratan. Karena setelah menangani urusan di kota Tianlei, dia akan mencari istana berkabut dan kekaisaran Xuan Yuan. Namun Qinchen juga masih tidak bisa membedakan mana dari domain pedang guntur luar angkasa dan domain roh biru sangguan Sinner, mana dari kedua domain ini yang akan lebih kuat. Oke, tidak heran Yang Mulia berani menjadi sombong di sini. Ternyata memiliki beberapa kekuatan, kata Xiao Dongyan. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan kemudian dengan cepat menelan pil pemulihan. Meskipun dia sangat terluka, tetapi dia tidak akan menyerah. Jika dia menyerah di hadapan seorang pemuda, reputasinya akan hancur total, dan dia tidak akan bisa berjalan dengan sombong lagi di daratan. Oleh karena itu, dia tidak akan mundur, dan dia tidak akan mau mundur sama sekali.
Selanjutnya Xiao Dongyan mengangkat tangannya, dan sebuah pedang patah hitam muncul di tangannya. Begitu pedang yang patah ini keluar, Qin Chen merasakan tekanan yang kuat dan niat membunuh yang kuat akan datang. Napas ini bahkan membuat esensi sejati di tubuh Qin Chen sedikit bergetar. Mata Qin Chen memadat. Dia belum pernah melihat pedang patah hitam seperti itu. Begitu pedang patah hitam itu keluar, dia tahu bahwa pedang patah hitam ini bukanlah hal yang biasa. Itu pedang suci kuno. Kata Kaisar Jijing, dia jelas mengetahui bahwa pedang yang patah itu tidak sederhana. Kakak Chen, kamu harus berhati-hati. Pedang patah hitam itu adalah pedang tingkat suci, harta karun dari keluarga Xiao. Kata Kaisar Jijing, dia langsung berteriak mengingatkan Qin Chen. Apa itu pedang suci kuno? Kerumunan gempar, meskipun pedang itu telah patah. Tetapi napas yang dipancarkan membuat semua orang yang hadir berdebar-debar, seolah-olah bencana akan segera terjadi. Nah Qin Chen, ini memang artefak suci, tetapi sudah rusak. Suara Lao Yuan juga terdengar di benak Qin Chen. Ternyata itu artefak suci. Qin Chen terkejut. Dia bisa tahu dari sutra darah iblis leluhur seberapa kuat itu artefak suci. Setelah sutra darah iblis leluhur diaktifkan, bahkan proyeksi Lord of the Abyss akan cemburu. Meskipun pedang ini patah, tetapi itu masih membuat Qin Chen merasa takut. Jika pedang patah ini menyerangnya, apakah dia bisa menahannya? Hahaha, benar, pedang ini adalah harta karun keluarga Xiaoku, artefak suci kuno. Tetapi sayangnya hari ini, kamu akan mati di bawah pedangku ini, kata Xiao Dongyan. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, pedang hitam patah di tangannya telah dikorbankan. Seketika itu niat dan aura membunuh yang agung langsung menyelimuti seluruh area. Di bawah niat membunuh ini, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah dan mundur dengan panik, dengan ekspresi terkejut. Belum lagi para seniman bela diri dengan basis kultivasi yang lebih rendah. Bahkan beberapa puncak tapair Martial Emperor memiliki wajah yang pucat di bawah niat membunuh ini dan hanya bisa mundur dengan panik. Apakah ini artefak suci? Meski itu rusak, tetapi masih bisa menampilkan kekuatan seperti itu. Terlalu kuat. Mata Gui Yanluo dan yang lainnya berkedip karena takjub. Sejauh ini kultivasi mereka tidak jauh lebih lemah daripada Xiao Dongyan. Akan tetapi melihat pedang patah di tangan Xiao Dongyan, mereka masih merasa cemburu dan bahkan mundur dengan panik. Tetapi pada saat ini Qin Chen mencibir. Dia tidak takut sama sekali. Dia bukan tanpa artefak suci. Belum lagi sutra darah iblis leluhur juga adalah artefak suci. Dan bahkan itu lebih lengkap daripada pedang yang patah ini. Belum lagi cakram Gyo Qian Kun, bahkan pedang karat misterius. Qin Chen memiliki perasaan bahwa pedang karat misterius itu tidak lebih lemah daripada pedang yang patah ini. Saat ini energi dari pedang yang patah itu telah meledak dan menyapu ke arah Qin Chen. Di saat energi mengerikan ini menyapu, para seniman bela diri yang telah mundur sebelumnya, mereka kembali mundur lagi. Saat ini Qin Chen melihat bahwa Xiao Dongyan sendiri tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pedang yang patah itu. Dan Qin Chen segera tahu bahwa Xiao Dongyan sendiri belum sepenuhnya menyempurnakan pedang yang patah itu. Itu adalah senjata suci yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan Xiao Dongyan, itu tidak mungkin untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan benda suci ini. Qin Chen tidak mengeluarkan pedang karat misterius, tetapi dia memacu pedang kuno Banyue dan menebas ke arah pedang hitam yang patah itu. Duar! Kedua aura pedang itu bertabrakan dalam sekejap. Kemudian Qin Chen nampak kagum melihat aura pedang dari pedang kuno Banyue-nya telah terbelah berlapis-lapis. Dan pedang kuno Banyue sendiri sedikit bergetar, seolah dia ketakutan. Qin Chen sedikit terkejut. Kekuatan artefak suci itu benar-benar luar biasa. Meskipun Xiao Dongyan tidak dapat sepenuhnya mengaktifkannya, tetapi aura yang dikeluarkan juga sangat menakutkan, bahkan pedang kuno Banyue bergetar. Hahaha, jangan melawan di depan harta karun keluarga Xiaoku. Ayo datang dan matilah, teriak Xiao Dongyan dengan tajam. Dia kemudian memuntahkan seteguk darah, dan seteguk darah itu terciprat kepada pedang hitam yang patah itu. Segera pedang yang patah itu tampak terstimulasi, memancarkan sinar cahaya berdarah.
dan lapisan hitam pekat itu nampak lebih menebal. Aura pedang hitam yang menakutkan langsung mengalir ke arah Qin Chen. Mata Qin Chen dingin, dia masih tidak mengeluarkan pedang karat misterius, tetapi dengan gila-gilaan mendesak pedang kuno Banyue. Seketika itu aura pedang dari pedang kuno Banyue kembali menyapu dan bertabrakan dengan aura pedang dari pedang hitam yang patah itu. Duar, duar, keduanya terus bertarung, akan tetapi sesaat kemudian, Xiao Dongyan kembali dipukul mundur dan memuntahkan darah lagi. Dalam krisis, Xiao Dongyan kemudian menoleh kepada murid-murid dari keluarga Xiao-nya. Lakukan, tangkap orang-orang di sebelah anak itu untukku, kata Xiao Dongyan. Selanjutnya Xiao Dongyan mendesak garis keturunannya, dan juga dia kembali memuntahkan darahnya kepada pedang patah itu. Seketika itu aura pada pedang patah hitam itu meroket lagi. Pada akhirnya bayangan pedang hitam yang menakutkan menyebar, dan itu langsung berubah menjadi bayangan pedang raksasa. Saat ini pedang kuno Banyue bergetar. Dia bergetar di bawah napas ini. Yang satu hanya pedang tingkat kaisar, dan yang lainnya adalah senjata artefak suci. Tidak peduli bagaimana Qin Chen mendesak pedang kuno Banyue, pedang kuno Banyue secara naluriah takut. Qin Chen kemudian mengerutkan kening. Apakah aku hanya bisa mengeluarkan pedang karat misterius? Pada saat yang sama, saat ini para ahli dari keluarga Xiao bergegas ke arah budak hitam. Jelas mereka mencoba memanfaatkan celah antara Qin Chen dan Xiao Dongyan untuk menangkap mereka. Ada sedikit ekstasi di hati Xiao Dongyan. Jika orang-orang di bawah komando bocah ini ditangkap, maka dia akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertarungan. Sebagai kekuatan tingkat atas, Xiao Dongyan tahu bahwa ini akan berdampak besar kepada reputasi keluarga Xiao-nya. Namun saat ini dia tidak bisa mengurus sebanyak itu. Dia hanya ingin menang dalam pertempuran ini. Saat ini Qin Chen juga mengerti bahwa Xiao Dongyan ingin menangkap budak hitam dan yang lainnya sebagai sandera. Hal ini membuat Qin Chen sangat marah meskipun dia tahu bahwa ada penguasa Gunung Tiandi. Tetapi dia juga sangat marah akan perilaku Xiao Dongyan. Xiao Dongyan, kamu mencari kematianmu sendiri, kata Qin Chen dengan dingin. Qin Chen kemudian merilis domain pedang guntur luar angkasa untuk pertama kalinya. Dan pada saat yang sama, pedang kuno Banyue di tangan Qin Chen telah menghilang, dan itu digantikan oleh pedang karat misterius. Sekarang Qin Chen tidak perlu khawatir akan dikenali, karena pedang karat misterius ini tidak memiliki karat lagi. Dan itu secara alami tidak akan dikenali oleh siapapun. Satu-satunya yang dikhawatirkan oleh Qin Chen adalah kekuatan misterius yang ada pada pedang karat misterius. Tetapi saat ini Qin Chen tidak bisa berpikir sebanyak itu, karena kecuali sutradara iblis leluhur, hanya pedang karat misterius yang bisa melawan pedang hitam patah itu. Bagus, melihat bahwa Qin Chen tidak membantu budak hitam, tetapi malah menyerang ke arahnya. Wajah Xiao Dongyan nampak sangat senang, tetapi dia juga bingung. Anak ini terlalu bodoh dan kuat, tetapi naif dan konyol. Meskipun dia mengganti senjata, tidak peduli senjata tingkat kekaisaran, itu hanya bisa gemetar di bawah pedang hitamnya yang patah. Ini adalah senjata suci, senjata paling tak terkalahkan di benua Tianwu. Hanya saja ekstasi di hati Xiao Dongyan belum sempat turun. Ekspresinya tiba-tiba membeku, dan pada saat yang sama dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Pedang karat misterius menebas. Pedang patah hitam yang awalnya masih menakjubkan dan memancarkan pembunuhan yang agung, seolah-olah seperti seekor tikus yang bertemu kucing. Pedang hitam yang patah itu nampak bergetar, dan ada semacam ingin berbalik dan melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata Xiao Dongyan, dia terkejut di dalam hatinya. Dia mendesak pedang hitam yang patah itu dengan gila-gilaan. Tetapi pedang patah itu tidak mendengarkannya sama sekali. Sial! Xiao Dongyan terkejut. Dia memuntahkan darah lagi dan lagi. Esensi darahnya terus memercik kepada pedang patah, dan pedang patah itu akhirnya stabil dan langsung menebas bertabrakan dengan pedang karat misterius. Pedang karat misterius menghantam pedang yang patah itu, dan pedang yang patah itu mengeluarkan tangisan sedih. Dan itu langsung dibombardir. Apa? Ahli biasa tidak dapat melihat pertarungan antara keduanya. Tetapi Master Top seperti Guiyan Luo dan Puzi Gajang semuanya melihat pemandangan ini dengan jelas, dan masing-masing dari mereka terkejut. Harta karun keluarga Xiao.
artefak suci yang legendaris benar-benar dibombardir. Pada saat ini mata semua orang tertuju kepada pedang karat misterius di tangan Qingchen dan hati mereka terguncang hebat. Hal yang paling mengejutkan adalah Xiao Dongyan. Dia tidak percaya semua yang ada di depannya. Pada saat yang sama, serangkaian aura pedang yang menakutkan disertai dengan gelombang guntur dan kilat menimpanya dengan gila-gilaan. Apa? Ketika cahaya guntur jatuh, kulit dan daging Xiao Dongyan terciprat, tulangnya retak, dan rasa sakit yang hebat membuatnya ketakutan. Dia meraung, "Nah, jika kamu berani membunuhku, semua orangmu akan mati," kata Xiao Dongyan. Pada saat ini banyak orang kuat dari keluarga Xiao telah bergegas ke depan budak hitam. Semua ahli dari keluarga Xiao itu telah membuat serangan yang kuat. Sejumlah serangan gabungan dari semua ahli keluarga Xiao telah menyapu ke arah budak hitam. Saat ini mendengar raungan dari Xiao Dongyan, Qingchen juga benar-benar menghentikan tembakannya. Ekspresi mengejek terpancar dari wajah Qingchen. Qingchen memandangnya dengan jijik dan kemudian berkata dengan dingin, "Hanya mengandalkan ahli dari keluarga Xiaomu. Bisakah itu?" Di saat suara Qingchen jatuh, penguasa Gunung Tiandi yang berada di antara kerumunan akhirnya keluar. Dengan dengusan dingin, penguasa Gunung Tiandi terbang keluar. Aura horor mekar dengan kekuatan yang menakutkan, dan penguasa Gunung Tiandi langsung melayangkan tinjunya. Tinjunya itu langsung bertabrakan dengan semua serangan dari ahli keluarga Xiao. Hanya gemuruh yang menggelegar yang terdengar, dan semua serangan itu hancur berantakan di bawah tinju dari penguasa Gunung Tiandi dan menghilang dalam sekejap. Melihat adegan ini, kerumunan di sekitar terkejut. Apa ada master seperti itu di Orde Hitam? Apa latar belakangnya? Napas yang sekarang mekar dari penguasa Gunung Tiandi, meskipun tidak sebaik leluhur dari kekuatan teratas, tetapi itu juga merupakan tingkat teratas di daratan. Jika master ini ditempatkan di kekuatan utama mereka, itu adalah yang kedua setelah kekuatan puncak mereka. Dan yang paling mengejutkan adalah sekelompok ahli kuat dari keluarga Xiao yang tidak pernah menyangka bahwa serangan gabungan mereka akan diblokir oleh lawan yang hanya sendirian. Mati. Suara sedingin es terdengar dari penguasa Gunung Tiandi. Boom! Saat berikutnya, penguasa Gunung Tiandi mengambil inisiatif dan domain yang menakutkan menyebar darinya. Seketika itu, para ahli dari keluarga Xiao langsung dijerat oleh domain yang dikeluarkan oleh penguasa Gunung Tiandi. Tuan dari keluarga Xiao yang terkemuka adalah Martel Emperor tahap akhir. Di bawah kengerian, dia akan segera membebaskan diri dari domain penguasa Gunung Tiandi. Dia ingin melarikan diri dari sini. Akan tetapi sebelum dia dapat menyingkirkan belenggu domain ini, tinju penguasa Gunung Tiandi telah jatuh di atas kepalanya. Duar, tinju itu langsung menghantam kepalanya. Seketika darah langsung terciprat. Dan kepala Martel Emperor tahap akhir dari keluarga Xiao itu meledak. Itu hampir seperti semangka, berubah menjadi kabut darah dan menghilang tertiup angin. Selanjutnya penguasa Gunung Tiandi terus melayangkan tinjunya kepada banyak tuan dari keluarga Xiao. Kemanapun tinjunya lewat, raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu, diikuti oleh jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam beberapa napas, selusin ahli dari keluarga Xiao semuanya telah jatuh. Tidak satupun dari mereka yang selamat, dan mereka semua berubah menjadi kabut darah. Setelah penguasa Gunung Tiandi membunuh orang-orang ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia kemudian kembali ke kerumunan Orde Hitam. Langsung terdiam, tidak bergerak sedikit pun. Melihat adegan ini, semua prajurit yang ada di lapangan tertegun. Dalam sekejap mata, banyak orang kuat dari keluarga Xiao telah jatuh, hanya menyisakan Xiao Dongyan. Pemandangan ini membuat mereka gemetar tak terkendali, dan jejak ketakutan muncul di hati mereka. Beberapa prajurit dari kota Tianlei bahkan lebih ketakutan. Ternyata kekuatan Orde Hitam begitu dahsyat. Mereka ingat dengan jelas bahwa master terkuat dari Orde Hitam adalah seorang pria berbaju hitam yang selalu mengikuti Qingchen sebelumnya. Itu adalah Pu Qiankun. Namun sekarang mereka tidak pernah menyangka bahwa ada master lain dari Orde Hitam yang memiliki kekuatan seperti itu. Apa? Tidak.
Dan yang paling mengejutkan di antara semua orang adalah Xiao Dongyan. Dia menyaksikan semua orang dari keluarga Xiao-nya telah mati, tidak meninggalkan satupun dari mereka. Rasa sakit, ketakutan, dan kemarahan memenuhi hatinya. "Nah, aku akan membunuhmu," kata Xiao Dongyan. Ekspresinya sangat bodoh, dan kemudian dia benar-benar sangat marah. Matanya memerah dan dia akan mengaktifkan pedang hitam patah itu lagi. Namun kali ini Qin Chen tidak memberi kesempatan Xiao Dongyan untuk mengaktifkan pedang patah itu lagi. Qin Chen merilis domain pedang guntur luar angkasanya. Dan di saat yang bersamaan pedang karat misterius itu juga menebas ke arah Xiao Dongyan. Qin Chen tahu bahwa pedang patah hitam di tangan Xiao Dongyan belum sepenuhnya disempurnakan. Dan butuh setidaknya 1 napas untuk mengaktifkannya kembali. Dan 1 napas ini sudah cukup bagi Qin Chen. Saat ini domain pedang guntur luar angkasa benar-benar dilepaskan. Cahaya guntur dan cahaya pedang yang tak berujung benar-benar menyelimuti Xiao Dongyan. Dan ketika pedang hitam yang patah itu baru saja aktif, itu sudah disambar oleh pedang karat misterius. Di bawah tebasan pedang karat misterius, pedang hitam yang patah itu langsung terlempar. Dan tebasan pedang karat misterius itu telah sampai kepada tubuh Xiao Dongyan. Saat ini ada sedikit penyesalan di hati Xiao Dongyan ketika pihak lain membunuh para ahli dari keluarga Xiao-nya sebelumnya. Dia seharusnya segera melarikan diri, tetapi dia malah bertekad untuk membunuh Qin Chen. Siapa yang akan tahu bahwa ini akan menjadi kematiannya? Setelah hanya sesaat menyesal, pedang karat misterius Qin Chen telah membelah esensi pelindung tubuh di tubuh Xiao Dongyan. "Hahaha, orang tua ini akan mati hari ini. Tetapi kamu juga tidak akan hidup lebih lama. Kamu memiliki terlalu banyak rahasia. Di usia semuda itu dengan kekuatan seperti itu, kamu pasti mendapatkan kristal suci. Pasti ada kristal suci di tubuhmu," kata Xiao Dongyan seraya tertawa sedih, dan suaranya ditransmisikan ke telinga setiap ahli kuat dengan fluktuasi mental. Saat berikutnya pedang karat misterius Qin Chen telah menebasnya. Dan pedang karat misterius itu melonjak dengan jejak kekuatan aneh. Seketika itu tubuh Xiao Dongyan langsung musnah. Setelah musnah, kekuatan jiwa Xiao Dongyan mengalir ke dalam pedang karat misterius, dan itu ditelan oleh pedang karat misterius. Gui Yanluo, Pusi Gazang, dan yang lainnya yang ada di sana, mereka semua memandang Qin Chen dengan takjub dan menyaksikan Xiao Dongyan, leluhur keluarga Xiao, dibunuh oleh Qin Chen. Ada keheningan tak berujung di lapangan. Saat ini setelah membunuh Xiao Dongyan dengan 1 pedang, Qin Chen tidak merasa bahagia. Tetapi dia melihat pedang karat misterius itu menelan jiwa dari Xiao Dongyan. Ini sama sekali bukan disebabkan olehnya, tetapi pedang karat misterius itu melakukannya sendiri. Pedang karat misterius saat ini semakin di luar kendalinya. Qin Chen kemudian mengangkat tangannya. Seketika itu cincin penyimpanan Xiao Dongyan dan pedang patah hitam jatuh ke tangan Qin Chen. Kemudian Qin Chen berdiri dengan bangga di lapangan, berbalik, dan melihat kekuatan seperti keluarga Teng dan sekte hantu surgawi. Apakah masih ada kekuatan yang tidak mau mundur dari kota Tianlei? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin. Suaranya sedingin biasanya. Saat ini tidak ada yang berani meremehkan Qin Chen lagi. Keluarga Xiao yang meremehkan Qin Chen sebelumnya musnah dalam waktu yang singkat. Lusinan orang kuat telah jatuh, dan satupun dari mereka tidak ada yang selamat. Adegan seperti itu sangat mengejutkan semua orang yang ada di sana. "Yang mulia terlalu sombong, bukan?" kata nenek moyang keluarga Teng. Dia mendengus dingin, menatap Qin Chen dengan serius. Atau lebih tepatnya dia menatap pedang karat misterius di tangan Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Pedang tajam inilah yang benar-benar memblokir serangan artefak suci dari keluarga Xiao. Mungkinkah ini juga adalah artefak suci? Dihadapkan dengan senjata yang begitu berharga, meskipun jantung Pusi Gazang berdebar oleh kekuatan Qin Chen, dia tidak bisa menahan perasaan seperti ingin bergerak. Tidak hanya Teng Huajang, sekte hantu surgawi, sekte iblis kematian, bahkan pemimpin aula artefak dan Bloodline Holy Land semuanya menatap pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Artefak suci. Berapa banyak artefak suci yang ada di seluruh benua Tianwu? Selama mereka bisa mendapatkan artefak suci di tangan Qin Chen, kekuatan mereka pasti bisa meningkat sangat pesat.
Menurut mereka, alasan mengapa Qin Chen bisa membunuh Xiao Dongyan itu sepenuhnya karena senjata suci di tangannya. Dan kekuatan Qin Chen sendiri juga membuat mereka bersemangat. Qin Chen pasti memiliki rahasia yang mengejutkan di dalam dirinya. Tidak peduli bagaimanapun, seorang pemuda dengan usia seperti itu, tetapi telah mencapai ranah puncak tapair martel emperor. Pasti ada rahasia besar pada anak ini. Bunuh dia. Rahasia ini pasti menjadi milik mereka. Untuk sementara, Gui, Yanluo, dan yang lainnya berkedip. Samar-samar mereka membentuk aliansi untuk menghadapi Qin Chen. Tetapi dari mereka tidak ada yang berani untuk menjadi yang pertama melakukannya. Faktanya kejutan kematian Xiao Dongyan menghalangi mereka sebelumnya. Dan sekarang dari mereka tidak ada yang berani yang ingin menjadi yang pertama untuk menyerang Qin Chen. Saat ini suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sangat aneh. Qin Chen mencibir dan ada sedikit rasa dingin yang muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia telah membunuh Xiao Dongyan, masih ada orang yang salah memahami apakah orang-orang ini tidak takut mati. Qin Chen awalnya menyimpan kekuatan untuk benua Tianwu untuk melawan istana berkabut. Tetapi sekarang niat membunuh di hatinya telah menjadi semakin kuat. Dia telah memutuskan bahwa siapapun yang berani bergerak menyerangnya, dia akan menghancurkan seluruh kekuatannya. Jika aku jadi kamu, aku akan dengan patuh keluar dari kota Tianlei saat ini dan tidak bersikap seperti mencari kematian. Di saat suasananya semakin menegang, Kaisar Jijing tiba-tiba mencibir. Dan kemudian dia memerintahkan semua orang dari Papilun Pil mundur 100 meter, kata Kaisar Jijing. Namun di saat itu tiba-tiba terdengar suara menusuk dari langit di kejauhan. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat 5 aliran cahaya memancarkan suasana menakutkan terbang di atas langit di kejauhan. Kelima aura ini sangat menakutkan, masing-masing tidak lebih lemah dari kekuatan teratas di lapangan. Kelima sosok itu dengan cepat mendekat. Meski masih jauh di langit, mereka membuat banyak master di lapangan bergetar dan memiliki jejak sulit bernapas. Dalam sekejap mata, mereka berlima telah tiba di depan kota Tianlei. Setelah melihat situasi di bawah, kelima sosok itu langsung mengguncang tubuhnya dan jatuh di tengah-tengah kerumunan. Hahaha, Kakak Chen, kamu benar-benar mengambil langkah lebih dulu. Kakak Chen, akhirnya aku menemukanmu. Sebuah suara kejutan terdengar. Begitu kelima orang itu jatuh, mereka mengabaikan siapapun yang ada di tempat kejadian. Tetapi tidak sabar dan langsung maju ke depan Qin Chen dengan penuh hormat dengan ekspresi ekstasi di wajah mereka. Itu adalah Pu Qianqun, Lao Jimo, Qiu Puchun, dan Gong Xunjie. Begitu keempatnya jatuh, mereka menarik perhatian semua orang di lapangan. Setelah melihat wajah keempatnya, semua orang terkejut. Penatua Lao Jimo, Tuan Qiu Puchun, para pemimpin dari Aula Artepak dan Bloodland Holy Land melihat Lao Jimo dan Qiu Puchun, ekspresi mereka terkejut dan semua orang tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Penatua Lao Jimo, Penatua Qiu Puchun, mereka memperlakukan pemuda itu dengan sangat hormat? Presiden Gong Xunjie, kata Ge Hongsen, dia juga berseru dengan bersemangat. Wajahnya menunjukkan ekstasi dan dia bergegas maju. Karena kemunculan keempat Pu Qianqun, Lao Jimo, Qiu Puchun, Gong Xunjie, suasana menegang di lapangan seketika menghilang. Semua orang hanya menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Karena Lao Jimo, Qiu Puchun, mereka berdua sikapnya sama seperti Kaisar Jijing. Mereka sangat hormat kepada Qin Chen. Tuan Chen, apa yang baru saja terjadi di sini? Kata Pu Qianqun. Dia menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan suasana di lapangan. Dia kemudian melirik Gui Yanluo dan yang lainnya dengan mengerutkan kening. Lao Jimo dan yang lainnya juga menoleh dan menatap mereka. Mereka bukan orang idiot dan mereka secara alami dapat melihat bahwa ada yang salah dengan suasana di lapangan. Disapu oleh tatapan dingin Pu Qianqun, Gui Yanluo, Puji Kajang, dan yang lainnya benar-benar kedinginan. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh sesuatu yang sangat menakutkan. Rasa ketakutan tanpa sadar muncul di hati mereka. Siapa orang ini? Pada saat ini Pu Qianqun telah memakai topeng lagi, dan mereka sama sekali tidak bisa melihat wajah asli Pu Qianqun.
Tetapi kapan kekuatan mengerikan seperti itu muncul di daratan? Hanya ditatap saja membuat mereka kedinginan. Bukan apa-apa, hanya konflik kecil, kata Qinchen seraya tersenyum dingin. Setelah mendengar kata-kata Qinchen, banyak orang di sana hampir muntah darah di tempat. Sial, anak ini terlalu berpura-pura terlalu kuat. Dia telah membunuh banyak master top dari keluarga Xiao, termasuk leluhur keluarga Xiao, Xiao Dongyan. Jika ini tersebar, seluruh daratan akan gempar, menimbulkan sensasi. Tetapi Qinchen saat ini hanya mengatakan bahwa itu hanya konflik kecil, bukan masalah besar. Anak ini sangat pandai berpura-pura. Semua orang nampak tercengang. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini sebenarnya bukan kepura-puraan Qinchen. Setelah mengalami tanasir kuno dan melawan proyeksi Lord of the Abyss, membunuh leluhur keluarga Xiao, Xiao Dongyan benar-benar bukan apa-apa. Benar-benar bukan hal besar bagi Qinchen. Kekuatan mana yang akan menduduki kota Tianlei? Ayo, jika punya jenis, keluar. Apakah itu sekte hantu surgawi atau keluarga Teng? Atau sekte setan mati? Kata Pukian Kun, dia berkata dengan dingin dan mencibir. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Lao Jimo dan Qiu Puchun juga menarik Bloodline Holy Land dan Aula Artepak untuk tidak ikut campur dalam pengendalian kota Tianlei. Bloodline Holy Land dan Aula Perangkat di bawah perintah Lao Jimo dan Qiu Puchun. Kedua kekuatan ini serentak untuk mundur dari pengendalian kota Tianlei. Ketika Pukian Kun melihat bahwa Aula Artepak dan Bloodline Holy Land semuanya telah mundur dari pengendalian kota Tianlei, kemudian matanya tertuju kepada keluarga Teng dan yang lainnya, lalu berkata, "Berapa banyak? Apakah Anda masih ingin terus menempati kota Tianlei?" Semua orang dari Aula Artepak, dengarkan perintahku. Jika orang-orang dari beberapa kekuatan besar ini berani melakukan sesuatu kepada Tuan Chen, maka kita akan bertarung dengan mereka. Kata Lao Jimo berkata dengan dingin dan memerintahkan semua orang dari Aula Artepaknya. Selanjutnya Kaisar Jijing dan Papillon Pill juga mengatakan hal yang sama. Qiu Puchun dan Bloodline Holy Land juga mengatakan hal yang sama. Saat ini suasana di lapangan sekali lagi menjadi menegang. Niat membunuh tanpa akhir menyelimuti para penguasa dari beberapa kekuatan besar seperti keluarga Teng, sekte hantu surgawi, dan sekte setan kematian. Semuanya salah paham, ini hanya salah paham. Alasan saya menduduki kota Tianlei adalah untuk menjaga kedamaian kota Tianlei, kata Guiyan Luo. Pada saat ini Guiyan Luo dari sekte hantu surgawi melangkah maju dan berkata, kemarahan sebelumnya seketika lenyap. Sekte hantu surgawi, keluarga Teng, sekte setan kematian. Ketiga kekuatan besar ini memerintahkan pasukan mereka masing-masing untuk tidak lagi menduduki kota Tianlei. Tiba-tiba banyak pasukan yang telah menduduki kota Tianlei, mereka sekarang mundur satu demi satu, menyebabkan kehebohan. Shao Chen, apakah kamu ingin? Kata Pukian Kun seraya melirik Puji Kajang dan yang lainnya, matanya sangat dingin. Tidak perlu. Qinchen melambaikan tangannya. Karena keluarga Teng dan yang lainnya tidak lagi menduduki kota Tianlei, Qinchen secara alami tidak ingin berperang ataupun membunuh mereka. Hahaha, hidup Orde Hitam! Hidup kota Tianlei! Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar di mana-mana di kota Tianlei, dan ada suara gembira di mana-mana. Qinchen memandang banyak prajurit yang ada di sana dan kemudian berkata, semuanya, saya memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Saya pikir kalian semua telah mendengar segel luar angkasa yang muncul di Laut Guntur, dan ada kristal suci di dalamnya. Saya mengatakan bahwa kalian semua sangat beruntung, karena segel luar angkasa ini pada dasarnya adalah jebakan. Jebakan yang dibentuk oleh kombinasi klub Baikting dan Istana Berkabut. Suara keras Qinchen bergema membuat semua orang di sana dapat mendengarnya. Apa? Segel luar angkasa sebenarnya adalah jebakan. Apakah itu berasal dari klub Baikting? Tetapi kenapa ini berhubungan lagi dengan Istana Berkabut? Semua orang terkejut dan menatap Qinchen dengan takjub. Kebanyakan dari mereka terlambat mengetahui berita yang menyebabkan segel luar angkasa dipindahkan. Dan ketika mereka pergi, segel luar angkasa sudah tidak ada di sana. Dan sekarang mendengar apa yang dikatakan Qinchen, semua orang terkejut. Ya, ini memang jebakan. Dan saya meminta maaf untuk memberitahu Anda bahwa, kecuali beberapa dari kita,
Orang-orang kuat lainnya yang memasuki segel Warangkasa semuanya telah mati, kata Qin-Chen dengan suara yang dalam. Meledak, satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Kata-kata Qin-Chen menyebabkan gelombang yang bergejolak dalam sekejap, dan seluruh kota Tianlei terkejut dan gempar. Tidak hanya penguasa dari kota Tianlei, tetapi juga kekuatan teratas seperti Pusi Kacang dan Sekte Hantu Surgawi juga terpana dan tidak bisa dipercaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat ini hati mereka bergolak. Selain keraguan, ada banyak pemikiran yang tidak terhitung jumlahnya yang muncul di hati mereka. Apa yang paling ingin mereka ketahui adalah apa yang sebenarnya terjadi di dalam segel Warangkasa itu. Untuk selanjutnya, kota Tianlei akan mengeluarkan pengumuman. Kota Tianlei akan menggunakan sistem identitas. Setiap orang yang ingin memasuki kota Tianlei perlu memverifikasi identitasnya dan mendapatkan token identitas, kata Qin-Chen. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, banyak ahli di kota Tianlei terkejut. Apa yang ingin dilakukan oleh Presiden Orde Hitam? Dia baru saja mengusir kekuatan teratas dari kota Tianlei. Apakah dia akan meniru hal-hal dari kekuatan besar, mengandalkan kekuatannya untuk menduduki kota Tianlei? Ketika Puji Gajang dan yang lainnya mendengar ini, mereka mencibir di dalam hati mereka. Mereka berpikir bahwa anak ini adalah orang yang baik. Dia tidak berharap bahwa anak ini juga tidak lebih baik daripada mereka. Anak ini juga ingin mengendalikan kota Tianlei. Qin-Chen mendengarkan kebisingan dan kebisingan di sekitarnya, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia tahu bahwa insiden ini pasti akan memicu pro kontra di kota Tianlei, tetapi dia tidak bisa lagi mengurus sebanyak itu. Demi benua Tianwu dan kedamaian dunia, beberapa hal memang harus dilakukan. Qin-Chen hanya mendengarkan kebisingan untuk sesaat sebelum akhirnya dia mendengus. Diam! Ledakan. Kali ini Qin-Chen menjalankan garis keturunan gunturnya secara langsung, dan suaranya yang nyaring itu bergema di seluruh kota Tianlei. Suara itu menakutkan dengan penetrasi yang sangat tajam, yang seketika membuat hati semua orang bergetar dengan kulit pucat. Ben Shao melakukan ini tidak dengan motif tersembunyi, tetapi Anda dapat yakin bahwa sistem identitas di kota Tianlei sama sekali bukan belenggu, dan Anda tidak akan dikenakan biaya apapun. Bahkan selanjutnya, Ben Shao akan mengubah kota Tianlei dan membuat kota Tianlei mencapai level yang lebih tinggi. Ben Shao melakukan ini hanya ingin kota Tianlei berada di bawah pemerintahan yang stabil, menghapus kelas satu sama lain, dan melarang pertarungan di kota Tianlei. Qin-Chen menatap semua orang dengan dingin. Ben Shao tidak akan peduli. Jika ada orang yang tidak ingin bergabung dengan kota Tianlei, Anda dapat pergi sekarang. Namun jika Anda ingin bergabung, silahkan ajukan token identitas. Jika tidak, jangan salahkan Ben Shao karena kejam. Suara Qin-Chen bergema dan hampir semua prajurit yang ada di kota Tianlei mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar bahwa sistem identitas kota Tianlei tidak memungut biaya apapun, banyak orang menghela napas lega. Akan tetapi mereka masih merasa khawatir. Sky Scanner saya bersedia mematuhi perintah Saudara Chen. Mulai sekarang Sky Scanner saya akan digabungkan ke dalam Orde Hitam. Jadi, para murid dari Sky Scanner akan mengajukan token identitas sesegera mungkin, kata Gong Xunjie. Dia datang ke Qin-Chen terlebih dahulu dan berkata dengan hormat, bahkan berlutut dengan satu kaki dan membungkuk dengan hormat. Melihat perilaku Gong Xunjie, banyak orang di sana langsung berdiskusi satu sama lain. Mata mereka ketakutan hampir meledak. Apa yang mereka lihat? Gong Xunjie, Presiden Sky Scanner, sekarang berlutut kepada Qin-Chen dengan satu lutut. Ini jelas menunjukkan bahwa Sky Scanner telah sepenuhnya menyerah kepada Orde Hitam dan menjadi bagian dari Orde Hitam. Baiklah Saudara Gong Xunjie, karena Anda bersedia bergabung dengan Orde Hitam saya, mulai sekarang Anda akan menjadi wakil presiden Orde Hitam saya. Anda akan bertanggung jawab atas pendaftaran identitas kota Tianlei, kata Qin-Chen. Bagaimanapun kota Tianlei masih merupakan Gong Xunjie yang paling akrab dan paling mudah menyerahkan hal semacam ini kepada Gong Xunjie. Hahaha, Presiden, jangan khawatir. Bawahan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi instruksi dari Presiden, kata Gong Xunjie sambil tersenyum. Hahaha, Saudara Chen, saya juga bersedia bergabung dengan kota Tianlei dan mendapatkan token identitas dari kota Tianlei.
dan berharap saudara Chen menerimanya. Kata Kaisar Jijing, dia melangkah maju dan mengungkapkan keinginannya. Selanjutnya Lao Jimo juga melangkah maju dan juga ingin bergabung untuk mendapatkan token identitas dari kota Tianlei. Qin Chen sedikit tersenyum dan kemudian berkata, "Karena kalian berdua sangat antusias, bagaimana Chen ini bisa menolak?" Chen ini mengatakan sebelumnya bahwa sistem identitas kota Tianlei saya akan menjadi sistem yang sangat longgar, tetapi sangat ketat. Patuhi aturan dari kota Tianlei dan tentu saja Anda bisa bergabung. Hahaha, jangan khawatir saudara Chen. Kami semua tidak akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh saudara Chen. Lao Jimo dan yang lainnya tertawa. Para penguasa kota Tianlei di tempat kejadian melihat bahwa bahkan Gong Xunjie telah bergabung dengan Orde Hitam dan bahkan kekuatan teratas seperti Papi Lunpil dan Qi Dian telah bergabung. Banyak dari mereka pada akhirnya mulai bergabung dan mulai membuat token identitas. Gong Xunjie, orang-orang dari Orde Hitam akan bekerja sama denganmu untuk menangani transaksi token identitas. Selain itu, kamu memiliki tugas lain, kata Qin Chen. Dia diam-diam memerintahkan Gong Xunjie. Presiden, jangan khawatir, masalah ini ditanggung oleh bawahan, kata Gong Xunjie. Dia awalnya terkejut, tetapi kemudian mencibir. Selanjutnya atas perintah Gong Xunjie, orang-orang di Sky Scanner dengan cepat bergerak. Dalam waktu yang singkat, ratusan kotak pendaftaran identitas telah muncul di seluruh kota Tianlei. Token identitas kota Tianlei dirancang oleh Pu Qiankun dan Qin Chen, ditambah dengan saran Lao Yuan. Meskipun terlihat sangat sederhana di permukaan, sebenarnya secara teknis sangat sulit dan tidak ada seorang pun di dunia yang dapat memecahkannya. Mohon tunggu sebentar, setelah urusan kota Tianlei selesai, kami akan mengadakan rapat dengan kekuatan besar di kota Tianlei, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menyapu ke arah langit kota Tianlei. Setelah sampai di atas langit kota Tianlei, Qin Chen segera mulai mengeluarkan bendera formasi. Masing-masing bendera formasi ini memancarkan aura yang menakutkan. Dan begitu bendera formasi ini jatuh ke dalam kehampaan, bendera formasi ini dengan cepat menghilang. Ini adalah bendera formasi dari formasi surgawi yang dirasakan Qin Chen dari manik-manik batas kota. Apakah anak ini sedang mengatur formasi besar? Gui Yanluo dan yang lainnya mencibir, dan mereka juga sedikit terkejut. Tampaknya Qin Chen ingin mengelilingi kota Tianlei dengan formasi. Tetapi dia tidak berharap bahwa anak ini juga merupakan seorang master formasi. Tetapi apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia adalah seorang master formasi tingkat 9? Di mata ahli teratas seperti mereka, formasi tingkat 9 biasa hanya dapat dianggap seperti kertas dan tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Ketika barisan bendera formasi Qin Chen jatuh, ada aura yang sangat menakutkan yang tiba-tiba meletus. Aura ini bahkan membuat mereka merasa berdebar-debar dan membuat mereka sedikit merasakan ancaman kuat. Bagaimana ini mungkin? Mereka ngeri. Qin Chen baru saja membuang beberapa bendera formasi. Mereka tahu formasi belum sepenuhnya terbentuk, tetapi meskipun belum sepenuhnya terbentuk, itu dapat menimbulkan sedikit ancaman di hati mereka. Formasi macam apa ini? Dalam keterkejutan, mereka semua memandang Lao Jimo satu persatu, ingin melihat bagaimana para master dari aula perangkat memandangnya. Setelah menoleh, mereka melihat ekspresi keheranan Lao Jimo dan yang lainnya. Ekspresi itu seperti telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya, dan bahkan tubuh mereka sedikit gemetar. Bisakah kamu tidak gemetar? Ketika Lao Jimo pertama kali melihat formasi Qin Chen, mereka tidak merasakan apa-apa. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat ke bendera formasi yang ditata Qin Chen, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat memahami bendera formasi yang disempurnakan oleh Qin Chen. Hal ini membuat Lao Jimo, wakil ketua aula perangkat, dan yang lainnya kaget. Mereka semua adalah master formasi tingkat 9. Bahkan di antara master formasi tingkat 9, mereka juga termasuk yang terbaik. Dan mereka memiliki pemahaman tentang semua formasi tingkat 9 di dunia. Namun sekarang mereka tidak tahu apa-apa tentang formasi Qin Chen. Dan mereka tidak mengerti sama sekali. Konsep macam apa ini? Formasi suci. Apakah itu formasi suci yang legendaris?
Lao Jimo dan yang lainnya terkejut. Mereka terkejut satu persatu. Scene berpindah pada saat ini di sebuah rumah besar di kota Tianlei. Yuan Tianhuan, wakil presiden klub Paiting, mendengarkan dengan ngeri berita yang dia dapatkan. Matanya penuh ketakutan. Dia baru saja menembus puncak tapair martial emperor dan menjadi presiden klub Paiting. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Dia belajar apa yang terjadi di luar, dan dia tiba-tiba merasakan takut di dalam hatinya. Gong Xunje tidak mati, dan bukan hanya Gong Xunje, tetapi Presiden Orde Hitam juga tidak mati, dan dia juga membunuh Xiao Dongyan, leluhur keluarga Xiao di gerbang kota Tianlei. Semua ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan oleh master penguasa istana Sang Guanxin-er. Dan Yuan Tianhuan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Wakil Presiden, apa yang harus kita lakukan sekarang? Presiden Wuyong belum kembali. Sekarang Sky Scanner mendaftarkan token identitas. Haruskah kita, anggota klub Paiting, juga mendaftar? Kata orang kepercayaan Yuan Tianhuan. Dia berkata dengan gugup saat ini. Pergi sekarang, kata Yuan Tianhuan. Ada raut ketakutan di wajahnya. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah pergi dari kota Tianlei. Dia harus sesegera mungkin memberitahu Sang Guanxin-er tentang berita ini. Yuan Tianhuan dan bawahannya kemudian mengubah penampilan mereka, dan mereka bersiap untuk berbaur dengan kerumunan untuk meninggalkan kota Tianlei. Namun baru saja dia meninggalkan rumah klub Paiting, tiba-tiba sebuah aura langsung naik dan ruang di sekitarnya langsung mengeras, menyelimuti seluruh rumah klub Paiting. Kemudian Yuan Tianhuan ngeri melihat Presiden Gong Xunje berdiri tidak jauh dari sana. Ketua Yuan Tianhuan, kemana Anda akan pergi dengan buru-buru dan kamu bahkan mengubah penampilanmu? Kata Gong Xunje sambil tersenyum, tetapi ada hawa dingin di matanya. Keringat dingin mengucur dari dahi Yuan Tianhuan. Dia tidak menyangka Gong Xunje telah berada di sekitar markas klub Paitingnya. Presiden Gong Xunje, Anda terlalu sopan. Saya bukan presiden dari klub Paiting. Bukankah Anda sedang bersiap untuk menyatukan kota Tianlei? Saya juga keluar untuk bergabung, kata Yuan Tianhuan. Oh, Gong Xunje tersenyum dan kemudian dia berkata, jadi Presiden Yuan juga ingin bergabung. Namun sayang, kami tidak menerima anak buah istana berkabut, kata Gong Xunje. Presiden Gong Xunje, saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan, kata Yuan Tianhuan. Dia berkata dengan ngeri. Yuan Tianhuan mengerti bahwa pihak lain telah mengetahui bahwa dia adalah anak buah istana berkabut. Ekspresinya langsung berubah dan dia langsung naik ke langit karena ketakutan. Ingin pergi? Gong Xunje mencibir, sosoknya bergetar dan dia tiba-tiba muncul di depan Yuan Tianhuan. Menggelegar, telapak tangannya langsung menyapu dan dia segera memenjarakan Yuan Tianhuan di dalamnya. Lepaskan saya! Yuan Tianhuan berjuang dengan panik. Dia terus bergerak untuk menembus belenggu Gong Xunje. Akan tetapi itu gagal. Dia terbelenggu dan pada akhirnya ditangkap seketika. Blokir semua anggota klub Paiting. Jangan biarkan salah satu anggota klub Paiting kabur, kata Gong Xunje. Dia memberikan perintah dan kemudian dia membawa Yuan Tianhuan pergi dari sana dengan cepat. Sehari kemudian, pada saat ini ada gemuruh. Formasi besar di atas kota Tianlei akhirnya terbentuk. Dan formasi pertahanan tingkat atas akhirnya selesai, langsung menyelimuti seluruh kota Tianlei. Setelah menyelesaikan formasi besar, Qin Chen kemudian bergegas untuk pergi menuju rumah penguasa kota. Saat ini di rumah penguasa kota, para penguasa tertinggi dari beberapa kekuatan seperti keluarga Teng dan sekte hantu surgawi semuanya telah berkumpul. Selama 1 hari ini, keluarga Teng dan yang lainnya menyaksikan Qin Chen mengatur formasi. Tetapi mereka cemas karena mereka tidak sabar untuk mengetahui apa yang telah terjadi di dalam segel luar angkasa. Namun pada saat ini melihat Qin Chen masuk, Uji Kajang dan yang lainnya segera berdiri dan berkata, Presiden Chen. Qin Chen mengangguk, tidak berbicara tetapi langsung duduk di kursi utama di tengah aula. Dan Puqian Kun yang masih mengenakan topeng berdiri dengan dingin di samping Qin Chen. Kaisar Jijing, Lao Jimo, dan beberapa orang kuat dari Papilun Pil dan Kidian juga ada di aula ini. Presiden Chen, Anda akhirnya muncul.
kami telah menunggu di sini selama sehari penuh. Dan saya juga meminta Presiden Chen untuk menceritakan masalah yang terjadi di dalam segel luar angkasa, kata Puji Kazang. Jangan khawatir, Ben Shao datang ke sini kali ini untuk memberitahumu kebenarannya. Harap untuk Kaisar Jijing, Anda akan menceritakan kisah yang terjadi di dalam segel luar angkasa, kata Qin Chen. Kaisar Jijing tampak serius dan dia mengangguk. Karena saudara Chen telah memerintahkan, maka saya akan menceritakan semuanya. Pada saat itu, saya datang di depan segel luar angkasa. Dan di dalam segel luar angkasa itu, saya melihat kristal suci. Dan saya memastikan bahwa itu benar-benar adalah kristal suci. Pada saat itu, Lao Jimo, Long Batian, Chu Huahan juga masuk bersama saya. Apa? Leluhur Long Batian dan Chu Huahan juga memasuki segel luar angkasa itu, kata Gui Yanluo. Dia dan yang lainnya terkejut dan mau tidak mau berseru. Meskipun mereka juga samar-samar mendengar beberapa berita, mereka tidak menyangka berita itu benar. Dari kata-kata Qin Chen sebelumnya, tidak seorang pun kecuali beberapa dari mereka yang selamat di segel luar angkasa. Mungkinkah Long Batian dan semua orang yang masuk mati di dalam segel luar angkasa? Ya, mereka juga masuk. Tidak hanya mereka, tetapi Master Sekte dari Sekte Iblis Ilusi dan juga penguasa dari Istana Berkabut Sangguan Sin'er juga memasuki segel luar angkasa, kata Kaisar Jijing. Apa? Mendengar ini, Gui Yanluo dan yang lainnya semuanya terkejut. Penguasa Istana Sangguan Sin'er juga masuk. Mereka belum pernah mendengar berita ini. Puji Kajang gemetar. Mungkinkah penguasa Istana Sangguan Sin'er juga mati di dalam segel luar angkasa? Tidak, dia tidak mati. Kaisar Jijing menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, jangan bertanya untuk saat ini. Setelah saya menyelesaikan semua ceritanya, Anda dapat mengajukan pertanyaan jika Anda tidak mengerti, kata Kaisar Jijing. Dia kemudian melanjutkan ceritanya. Dia terus menceritakan semuanya setelah memasuki tanah Sir kuno, mulai dari menghadapi bayangan hitam yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian bertemu dengan 3 jalan bercabang, lalu diikuti oleh susunan formasi iblis, dan kemudian masuk ke tempat harta karun. Dan kemudian dia akhirnya berbicara tentang kemunculan Raja Iblis, lalu konspirasi Sangguan Sin'er dan yang lainnya. Pada awalnya Gui Yanluo dan yang lainnya mampu mempertahankan ketenangan mereka, tetapi pada saat ini beberapa orang terkejut. Mereka tidak menyangka Kaisar Jijing dan yang lainnya akan menghadapi begitu banyak krisis hidup dan mati di dalam segel luar angkasa itu. Pada saat yang sama mereka akhirnya mengerti mengapa Kaisar Jijing dan yang lainnya memperlakukan Qin Chen dengan sangat hormat. Ternyata jika bukan karena Qin Chen, mereka semua mungkin telah mati di dalam segel luar angkasa itu. Lautan guntur ternyata disebabkan oleh ahli kuat dari surga. Tujuannya adalah untuk menekan penguasa klan iblis abisal. Sulit dipercaya. Meski apa yang dikatakan oleh Kaisar Jijing sangat jelas, Gui Yanluo dan yang lainnya masih terasa luar biasa. Itu seperti mitos. Itu adalah istana berkabut yang berkolusi dengan ras iblis alien. Meskipun mereka terkejut, tetapi mereka lebih terkejut di saat mendengar bahwa Sangguan Sin'er dari istana berkabut telah menyentuh ambang alam suci dan bahkan melangkah ke alam semi suci. Untuk sementara Gui Yanluo dan yang lainnya benar-benar terkejut, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Kaisar Jijing, bagaimana kamu membuktikan apa yang kamu katakan? Kata Gui Yanluo. Dia dan yang lainnya segera menjadi curiga. Apalagi menurut apa yang dikatakan Kaisar Jijing, proyeksi Lord of the Abyss dikalahkan oleh Qin Chen. Bukankah itu berarti bahwa Presiden muda Orde Hitam ini juga telah menyentuh ambang alam suci? Ini pasti agak terlalu dibesar-besarkan, bukan? Apakah saya saat ini masih membohongimu? Terlebih lagi Qiu Pucun dari Bloodline Holy Land dan Master Lao Jimo dari Aula Perangkat juga ada di sini. Bisakah kami bertiga berbohong kepadamu? Kata Kaisar Jijing, wajahnya jelek. Dia tidak menyangka Gui Yanluo dan yang lainnya tidak akan mempercayainya. Kaisar Jijing, bukan karena saya tidak mempercayaimu, tetapi masalah ini sangat penting dan saya tidak dapat mendengarkan kata-kata sepihak, kata Puji Kajang seraya berdiri. Orang tua ini bisa membuktikan bahwa semua ini benar.
Saat ini Pu Qiankun yang berdiri di samping Qin Chen berkata dengan dingin, "Apa, Yang Mulia?" Suara Pu Qiankun segera menarik perhatian semua orang. Gui Yanluo dan yang lainnya menunjukkan ekspresi curiga di wajah mereka. Pu Qiankun terlalu misterius, mereka semua ingin tahu wajah aslinya. Di bawah mata semua orang, Pu Qiankun kemudian melepaskan penutup wajahnya. Melihat wajah Pu Qiankun, Puji Kajang dan yang lainnya linglung, lalu kemudian berseru, "Ketua Pu Qiankun!" Pu Qiankun yang pernah menjadi Presiden Bloodline Holy Land adalah orang pertama yang sesungguhnya di daratan. Setelah menghilang secara misterius lebih dari 200 tahun yang lalu, masih ada legenda tentang dia di daratan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia masih hidup, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia sudah mati. Namun Puji Kajang dan yang lainnya tidak menyangka akan benar-benar melihat Pu Qiankun di tempat ini. Dan kini Pu Qiankun telah menjadi penjaga di samping Presiden Muda Orde Hitam. Kejutan ini jauh lebih mengejutkan mereka daripada yang lainnya. Yang lebih memiliki ekspresi terkejut adalah pemimpin Bloodline Holy Land, wakil presiden Bloodline Holy Land. Matanya berkilat mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia menatap Qiu Puchun dan takjub. Tidak heran penatua Qiu Puchun selalu sangat menghormati pria berbaju hitam itu. Dia tidak menyangka pria berbaju hitam itu adalah mantan presiden Bloodline Holy Land dan merupakan guru dari penatua Qiu Puchun. "Kamu, apakah benar-benar senior Pu Qiankun?" kata Puji Kajang. Dia mau tidak mau bertanya dengan kaget. "Hahaha, di dunia ini apakah ada orang yang bisa berpura-pura menjadi saya?" Pu Qiankun tertawa. Tekanan teror yang perkasa yang tak terlihat merembes keluar dari tubuhnya. "Alasan mengapa saya menghilang adalah karena saya dijebak oleh Sangguan Cinder dan Iblis Alien dan ditahan di Istana Berkabut. Saudara Chen yang membobol Istana Berkabut dan menyelamatkan saya. Kalau tidak, saya khawatir saya masih ditahan di Istana Berkabut saat ini," kata Pu Qiankun. Dia berkata dengan suara yang dingin, niat membunuh melonjak di tubuhnya. Aura yang merembes keluar dari tubuh Pu Qiankun itu seperti gunung besar, menindas mereka semua yang ada di sana. Apakah Tuan Pu Qiankun juga telah menyentuh ambang alam suci? Tiba-tiba sepertinya ada sesuatu yang terlintas di dalam pikiran Puji Kajang dan yang lainnya. Tekanan yang keluar dari Pu Qiankun benar-benar menekan mereka. Tetapi mereka adalah puncak tahap air martel Emperor teratas. Hanya orang yang telah menyentuh ambang alam suci yang dapat menekan mereka seperti ini. Dan yang lebih mengejutkan mereka adalah sikap Pu Qiankun terhadap Qin Chen. Siapa bocah ini? Mereka menatap Qin Chen tidak bisa beristirahat di dalam hati mereka. Dengan reputasi Pu Qiankun, bahkan jika Chen Qing dari Orde Hitam telah menyelamatkannya, mustahil bagi Pu Qiankun untuk menyerah sepenuhnya kepada Qin Chen. Pasti ada alasan lain. "Junior, saya telah melihat senior Pu Qiankun." Puji Kajang dan yang lainnya berdiri dan memberi hormat. Ini adalah rasa hormat untuk orang pertama di daratan. Senior membuktikan bahwa aku secara alami akan mempercayainya. Tapi apa? Hanya saja kamu masih ragu, kan? Pu Qiankun mencibir dengan dingin. "Jika ini masalahnya, biarkan kamu melihat seseorang. Gong Xunje, bawa dia," kata Pu Qiankun dengan acuh tak acuh. Suara Pu Qiankun jatuh dan pintu aula tiba-tiba terbuka. Gong Xunje masuk membawa Yuan Tianhuan dan melemparkan Yuan Tianhuan ke tanah di tengah aula dengan keras. Orang ini bernama Yuan Tianhuan. Dia adalah wakil presiden dari klub fighting. Orang yang menyerang Orde Hitam sebelumnya adalah Sangguan Cinder. Dan orang ini dengan Sangguan Cinder telah lama berkolusi. Anda dapat menggunakan teknik pencari jiwa, kata Pu Qiankun. Yuan Tianhuan terbaring di tanah, wajahnya penuh ketakutan. Dia semakin ketakutan ketika mendengar kata pencarian jiwa. Pencarian jiwa adalah teknik yang sangat berbahaya. Begitu ada kesalahan, jiwanya akan runtuh dan menjadi idiot yang tidak sadarkan diri. "Saya datang," kata Gui Yanluo. Dia langsung melangkah maju dan langsung menjalankan teknik pencarian jiwa kepada Yuan Tianhuan. Seketika itu jejak kekuatan dingin langsung masuk ke dalam pikiran Yuan Tianhuan. Untuk sesaat dia sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan. "Aku juga datang." "Saya juga." Pemimpin sekte iblis kematian yang bernama Tu Junyi.
Puji, Kajang, dan yang lainnya juga maju satu demi satu. Hal semacam ini harus diyakini oleh mereka sendiri. Untungnya beberapa dari mereka adalah ahli teratas di daratan, dan pencarian jiwa yang terus-menerus tidak membuat pikiran Yuan Tianhuan runtuh. Dan mereka pun akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semuanya pucat dan terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa semua ini benar-benar adalah konspirasi antara Istana Berkabut dan klub Baikting, dan rasa dingin langsung muncul di hati mereka. Pada saat ini mereka bahkan beruntung karena mereka tidak tiba tepat waktu untuk memasuki segel luar angkasa. Jika tidak, bahkan leluhur keluarga Longlong Batian mati di dalamnya. Jika mereka masuk, mungkin mereka juga akan mati di dalam tanah sihir kuno itu. Semuanya, apakah kalian semua masih ragu? Orang tua ini sebenarnya memiliki bukti lain di sini, kata Pukian Kun. Dia tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya penuh dengan kesuraman yang tak ada habisnya. Semua orang menoleh untuk melihat, dan mereka melihat tatapan Pukian Kun tertuju kepada Wakil Presiden Bloodline Holy Land. Kapan kamu akan masih berpura-pura? Pukian Kun berkata dengan dingin. Presiden Pu, bawahan tidak mengerti apa yang sedang Anda bicarakan. Wakil Presiden itu memandang Pukian Kun tanpa bisa dijelaskan dengan nada ragu dan tegang. Hehehe, apakah kamu masih ingin terus berpura-pura, iblis alien? Pukian Kun mencibir dan berhenti berbicara. Dia mengangkat tangannya lalu meraihnya secara langsung. Telapak tangan besar Pukian Kun itu seperti jaring langit, dan wakil presiden itu langsung terbungkus di dalamnya. Sial, wajah wakil presiden itu tiba-tiba menunjukkan tampilan yang sangat mengerikan. Dan pada saat yang sama aura di tubuhnya berangsur-angsur menjadi jahat. Jejak kekuatan dingin keluar dari tubuhnya. Dan kekuatan jahat itu segera menyapu ingin menahan serangan Pukian Kun. Dan pada saat yang sama dia ingin melarikan diri ke dalam kehampaan. Apa? Aura ini sangat dingin. Apakah ini adalah iblis alien? Tu Junyi dan yang lainnya penuh dengan kengerian menatap iblis alien itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat iblis alien. Ingin melarikan diri dari tanganku. Pukian Kun mendengus dingin. Matanya meledak dengan cahaya dingin. Dan cahaya di telapak tangannya bersinar, langsung mengepung wakil presiden itu. Xie Hongyun, wakil ketua, ternyata kamu adalah alien. Qiu Puchun menatap wakil presiden itu dengan wajah terkejut, dan sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Dia menyaksikan wakil presiden Xie Hongyun bekerja keras di Bloodline Holy Land, selangkah demi selangkah untuk menjadi penatua, lalu penatua inti, dan pada akhirnya menjadi wakil presiden Bloodline Holy Land. Tetapi dia tidak berharap. Ternyata Xie Hongyun adalah anggota dari ras iblis alien. Hahaha, kamu tidak akan bisa menjebakku. Iblis alien itu terbungkus telapak tangan Pukian Kun. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia menggertakkan giginya dan langsung meledakkan tubuhnya sendiri. Duar! Tiba-tiba aura horor yang tak terkatakan menyebar. Setelah ledakan, bayangan hitam keluar dari pusat ledakan, dan itu langsung ingin keluar dari aula. Melihat bayangan jiwa itu hendak keluar dari aula, tiba-tiba sebuah cahaya muncul, dan langsung menghentikan bayangan jiwa itu untuk tidak bisa keluar. Dengan keras, bayangan jiwa iblis alien itu berlari, melawan cahaya, dan tetapi dia benar-benar terpental kembali. Tidak mungkin, bagaimana ada kekuatan penahan yang bisa menghentikan kursi ini? Kata bayangan jiwa alien itu, nampak dia sangat terkejut. Apa yang tidak mungkin? Qin Chen mencibir. Faktanya dia telah melihat identitas iblis alien ini sejak dia memasuki kota Tianlei waktu itu. Setelah bayangan jiwa alien itu menyadari bahwa dia tidak bisa keluar sama sekali, dia segera mengalihkan targetnya dan menyerbu langsung ke arah Tu Junyi, pemimpin dari sekte iblis kematian. Dia jelas ingin merebut tubuh Tu Junyi. Dan Tu Junyi yang mengolah kekuatan sihir sangat cocok dengannya. Tidak baik. Tu Junyi terkejut. Cahaya sihir ajaib tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya, dan itu langsung melindungi tubuhnya. Jie, kamu ingin memblokir kursi ini hanya dengan ini, konyol. Iblis alien itu tertawa, mengabaikan serangan cahaya ajaib Tu Junyi. Tubuhnya tampak berputar-putar dalam kehampaan. Tiba-tiba muncul di depan Tu Junyi. Rasa krisis yang kuat memenuhi pikiran Tu Junyi, seperti kematian akan datang. Iya, waktu bermainnya sudah selesai. Melihat Tu Junyi akan ditangkap, Qin Chen tiba-tiba bergerak.
dan langsung mengulurkan tangannya. Dia mendesak teknik terlalang jiwa surgawi dengan kekuatan jiwa di telapak tangannya untuk memenjarakan bayangan iblis alien itu. "Nah, kamu mencari kematian!" Iblis alien itu berteriak dengan marah, dan cahaya hitam meledak menutupi Qin-Chen dalam sekejap. Kekuatan hitam ini adalah serangan jiwa dari iblis alien itu. Puji Kajang dan yang lainnya di lapangan terpengaruh oleh kekuatan hitam ini. Mereka pusing dan ingin muntah. Mereka buru-buru mendesak Jen Yuan untuk bertahan. Dan pada saat yang sama buru-buru untuk melihat Qin-Chen. Terlihat Qin-Chen mengangkat tangannya dan serangan jiwa yang dilepaskan oleh bayangan hitam iblis alien itu segera menghilang. Kekuatan iblis alien ini memang sangat kuat, mungkin setara dengan level iblis alien yang menangkap leluhur keluarga Ji. Jika itu adalah Qin-Chen sebelumnya, itu harus melalui pertempuran yang sengit, sebelum akhirnya memungkinkan untuk membunuh iblis alien. Akan tetapi sekarang kekuatan jiwa Qin-Chen meningkat jauh dari sebelumnya. Dan Qin-Chen juga mengendalikan sutera darah iblis leluhur. Pada saat berikutnya, badai jiwa di alis Qin-Chen sudah pecah dan menghantam iblis alien itu. Pada saat iblis alien itu hendak memasuki pikiran Tu Junyi, iblis alien itu menjerit dan aura jiwa terus bergetar, membuat perjuangannya menyakitkan. Hati iblis alien itu sangat terkejut sehingga dia tidak percaya bahwa kekuatan jiwa seorang manusia akan begitu kuat. Iblis alien itu buru-buru mundur ingin menghindari serangan Qin-Chen, tetapi dia sudah terlambat. Qin-Chen mengangkat tangannya langsung meraih jiwa iblis alien itu secara langsung dan langsung melemparkannya ke dalam cakram Gyo Qian-kun. Setelah melakukan itu, Qin-Chen kembali ke tempat duduknya dan kemudian berkata dengan ringan, "Semua orang kembali duduk." Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.